Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syawal dengan NRP 20402310006. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Departemen Teknik Elektrootomasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan korelasi mengenai mata kuliah di semester 3 DTO yang saya pelajari dengan proyek yang diberikan, yang saya kerjakan, yang kami kerjakan, yaitu sistem kontrol sederhana. Jadi sistem kontrol sederhana ini merupakan proyek membuat modul eh, pengendali untuk mengendalikan kecepatan motor DC dan juga motor AC dengan minimum sistem yang dibuat sendiri atau dirakit sendiri menggunakan microcontroller unit Atmega 328P. Jadi untuk pembahasannya eh, ada 4 mata kuliah. Yang pertama mikroprosesor dan sistem embedded, yang kedua instrumentasi industri, yang ketiga mesin listrik dan kontrol gerak, yang keempat desain sistem kontrol. Jadi saya akan membahas apa-apa saja yang berhubungan dengan proyek yang kami buat dan eh, materi-materi yang kami pelajari. Yang pertama ada mikroprosesor dan sistem embedded. Jadi minimum sistem yang kami buat menggunakan microcontroller unit atau MCU Atmega 328P dengan spesifikasi buatan Atmel arsitektur AVR 8 bit, flash 32 KB, EEPROM 1 KB, SRAM 2 KB, GPIO untuk terminal input output terdapat 23 port atau pin, komunikasi yang bisa digunakan ada UART, SPI, dan juga I2C. Lalu untuk konverter analog to digital atau analog input 8 port dengan resolusi 10 bit, pin PWM atau port PWM ada 6 port. Lalu input supply 1,8 volt DC sampai dengan 5,5 volt DC. Untuk clocknya sendiri 20 MHz. Jadi kamu memilih MCU 38P untuk microcontroller pada minimum system kami. Selanjutnya untuk skematik minimum system, di sini terdapat jack DC dengan tegangan input 12 volt DC. Selanjutnya diregulasi atau diturunkan dengan IC 7805 menjadi 5 volt untuk tegangan input microcontroller. Tapi 12 volt ini juga nantinya dihubungkan dengan driver L298N untuk mengendalikan motor DC karena kami menggunakan motor DC bertegangan 12 volt. Lalu terdapat juga external clock yaitu kristal 16 MHz untuk external clock. Selanjutnya button untuk boot atau mereset microcontroller unit ini. Lalu juga terminal-terminal JST yang sudah disiapkan untuk terhubung dengan modul-modul input-output yang dibutuhkan di modul ini. Jadi ini merupakan desain PCB-nya untuk minimum system. Jadi terdapat soket jack DC, DC, lalu juga soket terminal untuk dihubungkan ke motor driver nantinya, dan juga terminal JST ini ada serial ini untuk uploading programnya. Jadi di-upload dari laptop menggunakan USB CH340 yang terhubungnya itu RX dengan TX di USB, TX dengan RX di USB. Jadi RX ketemu TX dan TX ketemu RX. Terus selanjutnya GND dan 5 volt, ground dan 5 volt. Lalu encoder ini untuk encoder motor DC, encoder HAL itu ada
pin digital 2 dan digital 3 yang terhubung dengan encoder A dan encoder B, lalu 5 volt dan ground untuk powernya encoder Hall effect. Lalu untuk motor satu ini maksudnya pin 7 8 ini untuk direksi untuk arah dari motor DC nantinya itu pin digital, lalu pin digital 9 ini PWM untuk eh, keluarannya PWM untuk mengendalikan kecepatan si motor DC. Lalu ada port I2C ini maksudnya terhubung dengan LCD dan modul I2C, C4 C5 terhubung dengan SDA dan SCL. Lalu UI kit ini maksudnya untuk modul user interface. Ini nantinya terhubung dengan button, potensio, buzzer dan juga uh, saklar atau toggle. Lalu ini rangkaian regulasinya dari 12 volt menjadi 5 volt. Dan ini kristal untuk internal, maksud saya external clock. Ini untuk buttonnya di sini. Lalu juga terdapat pin header. Ini nantinya sebagai pemisah antara soket encoder ini yang untuk motor DC dan juga untuk motor AC. Dan ini soket ground dan 5 volt untuk spare kalau ada butuh power 5 volt juga ground dengan komponen-komponen tambahan. Jadi disediakan pin header di sini. Selanjutnya input atau modul-modul yang digunakan sebagai input di minimum system ini. Yang pertama ada Hall effect sensor atau encoder untuk membaca rotasi dari motor DC. Ini nanti dibahas di section implementasi industri, begitu juga dengan infrared sensor. Kalau infrared sensor ini untuk membaca rotasi dari motor AC. Selanjutnya ada push button dan potensio. Push button dan potensio di sini digunakan untuk user interface. Jadi user dapat mengendalikan atau mengatur parameter-parameter apa saja yang digunakan untuk mengendalikan RPM pada modul ini. Untuk konfigurasinya nanti dibahas. Dan juga ada modul output atau yang kita kendalikan dalam modul ini. Ada motor AY71L4, motor AC, dan juga motor DC 25GA370, serta buzzer. Buzzer di sini digunakan untuk indikator jika button tertekan atau ditekan oleh user. Jadi ada bunyinya seperti itu kalau button ditekan. Selanjutnya wiring dari motor DC kit. Di modul ini terdapat motor DC, jadi include di dalam modul. Di sini ada tegangan input 12 volt DC yang selanjutnya diregulasi dengan 7805, IC 7805 menjadi 5 volt sebagai tegangan input untuk minimum system. Dari 12 volt DC ini juga terhubung dengan motor driver L298N karena kami menggunakan motor DC 12 volt. Jadi membutuhkan tegangan 12 volt untuk mengendalikan motor DC. Jadi dari minimum system ini pin PWM atau pin digital 9 terhubung dengan enable motor driver itu untuk mengendalikan kecepatan. Dia mengirimkan sinyal berupa PWM yang selanjutnya oleh driver ini dikonversi menjadi 12 volt untuk mengendalikannya. Jadi sinyal 0 sampai 5 volt kendalikan menjadi 12 volt sesuai dengan tegangan yang dikirimkan oleh PWM ini. Jadi duty cycle-nya direkayasa untuk mengatur kecepatan motor DC, lalu selanjutnya dikendalikan dengan motor driver yang compatible atau cocok dengan
motor DC ini 12 volt karena tegangan inputnya ini yang terhubung dengan motor driver 12 volt. Selanjutnya pin D8 dan D7 ini digunakan untuk mengendalikan arah putaran dari motor DC. Selanjutnya ada pin D19 atau pin analog A4 atau A5 yang terhubung dengan SDA SCL. Jadi D19 D18 ini A4 A5 pin SDA SCL pada minimum system terhubung dengan pin SDA SCL di LCD 16x2. Selanjutnya ground dan 5 volt juga untuk daya LCD. Dan di sini juga terdapat user interface kit. Jadi user interface kit ini untuk antar muka si pengguna untuk mengendalikan atau mengatur parameter-parameter apa saja yang berhubungan dengan pengendalian RPM motor DC ini. Di LCD ini juga nantinya atau dapat tertampilkan atau menampilkan RPM dari motor DC itu sendiri. Dalam user interface kit ini berikut merupakan skematiknya. Jadi terdapat 3 button yang terhubung dengan pin A1. Dari button-button tersebut digunakan pull down, jadi terhubung ke ground dengan resistor. Jadi jika tidak menyentuh atau buttonnya tidak tertekan, pin analog 1 ini akan langsung terhubung ke ground, lalu membaca value-nya 0 seperti itu. Tapi jika salah satu button ditekan, A1 ini akan menerima tegangan dari VCC. Dan di sini juga terdapat resistor R2 dan R3 untuk pembeda value-nya yang diterima oleh A1, analog A1. Jadi jika button 1 ditekan itu tanpa resistor, lalu jika button 2 ditekan itu terdapat R2 yang mengubah arus nanti yang terhubung ke A1. Dan juga jika button 3 ditekan maka terdapat 2 resistor yang nantinya nilainya setiap button akan berbeda di A1. Yang selanjutnya diolah di program untuk membedakan button apa yang ditekan. Jadi jika ketiga button yang ditekan, itu maka otomatis yang akan terbaca itu adalah button 3 karena nilainya paling paling kecil, terdapat 2 resistor ini, R2 dan R3. Lalu terdapat juga saklar atau toggle di sini untuk membedakan parameter. Nantinya terdapat parameter yang sudah ditanam dalam program. Lalu toggle ini membedakan parameter untuk motor DC atau parameter untuk motor AC. Parameter yang maksud ini nilai-nilai dari PID-nya seperti itu. Juga ini ada soket pin header ini nanti terhubung dengan minimum system. Yang jadi seperti ini PCB-nya. Terdapat 3 buah button. Di paling kiri button ini nanti di atasnya terdapat potensio. Jadi jika potensio ditekan maka button di bawahnya tertekan juga. Namun untuk saran ke depannya lebih baik jangan menggunakan potensio karena nilainya itu berubah-berubah terus, fluktuatif. Jadi susah untuk dikendalikan. Mungkin nanti bisa digunakan encoder untuk mengendalikan atau mengatur nilai yang ingin digunakan parameternya oleh pengguna. Seperti itu. Jadi di sini selanjutnya terdapat wiring motor AC, kit motor AC. Jadi dari minimum system ini pin D9-nya jadi nanti di modul minimum system atau modul sistem kontrol sederhana ini pin D9, D7 dan D8 ini bisa diganti-ganti koneksinya. Jadi bisa untuk motor DC, bisa juga untuk motor AC. Begitu juga dengan encodernya.
di pin D2 dan D3. Jadi di pin D9 ini atau pin PWM terhubung dengan pin A1 atau terminal A1 di inverter. Ini untuk eh, mengirimkan sinyal PWM yang selanjutnya nanti diolah oleh inverter menjadi frekuensi karena di motor AC ini yang dikendalikan adalah frekuensi untuk mengendalikan kecepatannya. Lalu selanjutnya ada pin D7 yang terhubung dengan relay. Relay di sini digunakan untuk uh, trigger ke pin L1 di inverter. Jadi kami menggunakan relay untuk mengendalikannya dengan minimum system. Karena di inverter ini untuk men-trigger pin L1 membutuhkan tegangan 24 volt DC. Jadi kami menggunakan relay untuk mengendalikan tegangan 24 volt DC dengan tegangan 5 volt yang berasal dari minimum system. Lalu selanjutnya pin digital 2 terhubung dengan sensor infrared dan digital 3 terhubung juga dengan sensor infrared. Jadi kami menggunakan dua buah sensor infrared eh, dimaksudkan untuk validasi jika motor betul-betul berputar satu putaran. Eh, Selanjutnya terdapat MCB untuk proteksi motor AC kit ini dan juga tentunya inverter ATV12 dari Schneider. Juga motor 3 fasa ini merupakan motor AC yang kita kendalikan. Selanjutnya untuk pemrograman minimum system itu sendiri. Pada fungsi ini myInit dimaksudkan untuk inisialisasi pin-pin apa saja yang input dan apa saja yang output. Jadi untuk pertama kali kita menggunakan atau memprogram sebuah microcontroller, kita harus mendeklarasikan dulu atau meninisialisasi pin-pin yang akan digunakan. Di sini ada pin ADC pin 1, ADC pin 2, itu untuk button dan juga potensio. Jadi kami deklarasikan sebagai input, toggle juga untuk input, selanjutnya buzzer itu merupakan output. Selanjutnya motor pin 1, motor pin 2, dan motor pin PWM ini output. Motor pin 1, motor pin 2 untuk direct arah, dan juga motor pin PWM ini untuk pin PWM yang akan digunakan sebagai pengatur kecepatan motor DC maupun motor AC. Selanjutnya pin encoder A dan encoder B ini sebagai input. Lalu serial begain ini digunakan untuk monitoring di software. Setelah ada inisialisasi LCD, kami menggunakan library Liquid Crystal I2C untuk display LCD 16x2-nya. Setelah ada buzzer feedback, ini merupakan fungsi yang dibuat untuk button yang ditekan lalu buzzernya akan berbunyi. Jadi di fungsi ini nantinya akan diisi oleh pin-pin yang sudah dideklarasi. Jadi misalnya ADC pin 1 itu diisi oleh A0 atau ADC pin 2 diisi oleh A1 seperti itu. Jadi di setup fungsi myInit ini dipanggil lalu diisi parameter-parameternya sesuai dengan pin yang terhubung ke modul-modulnya. Jadi di setup ini ada fungsi myInit, lalu selanjutnya serial begin ini sebetulnya nggak perlu karena sudah ada di myInit. Lalu juga ada attack interrupt ini digunakan untuk memanggil fungsi interrupt. Fungsi interrupt ini penting di modul ini karena untuk pembacaan encoder supaya tidak terhalang dengan program program. Jadi interrupt di sini digunakan supaya encoder pembacaannya uh, akurat, tidak terhalang oleh program di void loop seperti itu.
Lalu selanjutnya di void loop itu terdapat fungsi-fungsi yang sudah dibuat jadi dipanggil di void loop. Tapi sebelumnya tugel ini ditaruh di void loop untuk membaca pin 12 yang merupakan tugel yang untuk membedakan parameter motor AC ataupun motor DC. Selanjutnya button init. Eh, Button init di sini digunakan untuk membaca button-button yang ditekan pada pin A1. Jadi ini terdapat value-nya. Jadi value-nya itu bervariasi jika button 1, 2, atau 3 yang ditekan. Jadi di my button value ini menggunakan struct my button value membaca nilai analog dari A1. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk memeriksa jika button yang tertekan itu button apa. Ini juga kan di dalam array ya, min button dan max button ini nilai-nilainya. Jadi diperiksa di perulangan ini. Jadi jika buttonnya ada yang masuk atau cocok di batas nilai minimal dan nilai maksimal sesuai dengan array-nya, maka dilakukan juga perulangan. Sini ada fungsi debounce ini untuk menghindari button nilai incrementnya banyak seperti itu. Jadi kami hanya membutuhkan nilai incrementnya satu kali saja. Jadi setiap tertekan hanya menambah satu. Di sini ada variabel clear state dan buzzer run ini untuk flag di fungsi LCD dan juga fungsi buzzer. Jadi debounce ini fungsinya nanti sesuai dengan variabel perulangannya. Button apa saja yang tertekan jika buttonnya sesuai dengan nilai-nilai 900, 400, 200 nilai minimalnya. Jadi yang tertekan itu sesuai dengan button yang nilainya bervariasi itu. Jadi jika tidak ada yang tertekan, maka semua button yang dimasukkan ke variabel my button number ini itu nilainya low. Nah, ini untuk fungsi debounce-nya. Jadi digunakan inisialisasi current time yang diisi dengan fungsi milis. Jadi fungsi milis ini digunakan untuk menghitung tanpa memberhentikan program apapun. Jadi fungsi milis ini sebagai fungsi delay non-blocking. Lalu selanjutnya digunakan pengondisian di current time ini, fungsi milis tadi. Lalu selanjutnya pref debounce dan juga debounce. Debounce ini nilai waktu untuk debounce-nya. Juga terdapat fungsi reset value. Jadi reset value ini untuk membuat semua nilai my button number menjadi 0. Nah, jika masuk ke fungsi debounce ini, jika waktu sekarang dikurang waktu sebelumnya lebih besar dari debounce, misalnya debounce-nya 250 milisecond. Jadi milis ini satuan waktunya milisecond. Maka my button number index ini yang tadi dipanggil di fungsi my button init sesuai dengan perulangannya di indeks keberapa itu akan high. Jadi setelah itu pref debounce nilainya diisi oleh current time. Maka jika sudah seperti ini nilai dari pref debounce akan berubah. Yang selanjutnya akan diseleksi lagi di perulangan if ini. Jadi untuk selanjutnya untuk fungsi reset value ini hanya fungsi perulangan membuat nilai button number ini, my button number ini menjadi 0. Selanjutnya ini untuk pottext atau program untuk potensionya.
Jadi potensio ini terhubung dengan pin analog A0, lalu terdapat EMF value. EMF value ini digunakan untuk meredam fluktuasi dari value potensio karena value potensio di sini nilainya berubah berubah terus, tetapi berubahnya tidak banyak seperti itu. Jadi kami ingin nilai yang stabil. Jadi alpha ini 0,1 dikali nilai yang diterima ditambah dengan 1 dikurang 0,1 berarti 9 dikali dengan nilai EMA value atau nilai barunya. Seperti itu. Selanjutnya ini if mode sama dengan 0 and auto preset param ini untuk memisahkan modenya. Jadi kami menggunakan mode 0 ini jika semuanya belum masuk ke mode apapun, dia akan menampilkan sesuai dengan case param ini, parameter. Jadi jika case 0 itu menampilkan set point, case 1 menampilkan nilai KP, case 2 menampilkan nilai KI, dan case 3 menampilkan nilai KD yang nilainya sudah di setting batasnya. Lalu selanjutnya di sisi kanan ini, eh, jika nilai Go sama dengan 1 dan Go Auto sama dengan 1, maka akan menampilkan nilai RPM. Jadi digunakan juga fungsi LCD print dan juga fungsi string untuk memasukkan nilai ke dalam LCD sebagai display. Ini. Selanjutnya fungsi button text yang digunakan sebagai program untuk buttonnya, 3 buah button itu. Jadi button pertama untuk merubah parameter KPKI KD. Jadi tadi nilainya yang sudah masuk di fungsi uh, fungsi button init itu diprogram lagi di button text untuk fungsi-fungsinya. Jadi jika button 0 atau button pertama ditekan itu merubah parameter, button 1 atau button kedua ditekan itu merubah modenya, dan untuk button selanjutnya, button ketiga itu untuk merubah modenya juga, tetapi ini sudah di program nilai parameter-parameternya. Jadi kalau button 2 itu bisa dikendalikan oleh user, kalau button 3 itu sudah auto parameter yang ada di program seperti itu. Ini untuk display di LCD. Jika modenya 0 atau auto preset parameter 0, itu akan menampilkan SP atau set point ditambah dengan data ini yang bisa diatur oleh potensio tadi, nilai datanya. Jika case 1 akan berubah jadi KP yang selanjutnya dikendalikan juga oleh potensio, case 2 KI, case 3 KD. Jadi parameter ini tadi dikendalikan oleh button pertama. Selanjutnya mode ini dikendalikan oleh button kedua. Jadi jika mode ditekan akan menyimpan nilai data ke dalam PID sesuai dengan parameter tadi yang dikendalikan oleh button pertama. Lalu untuk case keduanya akan menampilkan nilai-nilai apa saja yang telah disimpan. Untuk set point-nya, untuk KP-nya, untuk KI-nya, dan untuk KD-nya. Sesuai di sini disimpan atau ditampilkan juga sesuai dengan indeksnya. Jadi PID 0 ini untuk set point, PID 1 untuk nilai KP, PID 2 untuk nilai KI, dan PID 3 untuk nilai KD. Untuk S3 itu akan menampilkan tampilan sebelum memulai program, sebelum untuk menjalankan motor DC maupun motor AC-nya.
Begitu juga dengan selanjutnya untuk tampilan setelah motor AC dan motor DC berjalan atau berputar. Selanjutnya terdapat fungsi motor kontrol DC. Jadi tadi jika sudah diatur eh, parameter atau variabel go dan juga go auto, maka di motor kontrol DC ini eh, pin 8 high dan pin 7 high, pin digital 8 high dan pin 7 low maksudnya. Eh, itu akan membuat motor siap berputar. Sini juga dipanggil kembali di tag interrupt ini untuk memastikan interruptnya eh, masuk atau dipanggil kembali. Lalu current time DC ini fungsi untuk memanggil waktu atau kode delay non-blocking ini. Jadi waktunya berputar terus counter seperti itu sesuai dengan clocknya. Jadi di sini eh, terdapat program pengondisian untuk interval pembacaan dari kontrol PID-nya. Jadi setiap 0,1 detik itu eh, pulsa yang dibaca akan dikonversi menjadi RPM. Jadi RPM itu merupakan jumlah dalam 0,1 detik dikali dengan 600 milisecond dibagi dengan PPR. PPR ini merupakan pulse per rotation. Jadi tergantung motornya berapa pulse per rotation itu. Jika motor diputar satu kali putaran akan menghasilkan pulse berapa. Dalam motor DC yang kami gunakan itu PPR-nya 48. Jadi di sini dibagi 48. Lalu selanjutnya inisialisasi variabel error itu merupakan set point dikurang feedbacknya atau current RPM ini bacaan tadi yang pulse dikali 600 milisecond dibagi PPR itu merupakan sinyal error. Lalu selanjutnya inisialisasi variabel integral DC yang merupakan akumulasi dari error dikali 0,1. Lalu selanjutnya diberikan juga batas untuk integralnya. Jika lebih dari 100, maka nilainya tetap 100. Jika kurang dari negatif 100, maka nilainya tetap negatif 100. Lalu selanjutnya untuk nilai derivatifnya, itu merupakan error dikurangi error sebelumnya dibagi 0,1. Nah ini selanjutnya PWM value ini merupakan hasil perhitungan dari PID-nya. Jadi PWM value merupakan PWM value ditambah dengan KP dikali error, ditambah KI dikali integral DC, ditambah KD dikali derivatif. Seperti itu. Dan juga nilai dari PWM ini diberi batas, jika lebih dari 255, maka nilai tetap 255, jika kurang dari 0, maka nilai tetap 0. Untuk PWM ini digunakan dengan resolusi 8 bit. Lalu selanjutnya nilai PWM ini dimasukkan ke analog write ini sebagai pengendali PWM-nya, analog write pin 9, yang tadi terhubung dengan motor driver ataupun inverter. Nilainya ini sesuai dengan PWM value. Nah, selanjutnya dari previous error DC ini diisi dengan nilai error DC, sehingga previous error DC kan merupakan nilai error sebelumnya. Jadi variabelnya terus berubah nanti, less pulse count juga, less time DC juga. Selanjutnya untuk motor kontrol AC. Jadi tadi motor kontrol DC, sorry, detect interrupt ini untuk uh, mematikan fungsi interrupt di pin 3 karena di motor DC ini kami hanya menggunakan satu fungsi interrupt di pin 2 dan di motor AC kembali dihidupkan di fungsi interrupt pin 3. Jadi karena motor AC kami menggunakan dua buah infrared untuk validasi satu putaran. Jadi sama seperti tadi, jika sudah masuk mode Go atau mode Go Auto, maka digital wait 7 ini mengaktifkan relay yang terhubung dengan inverter menjadi high, akan menghidupkan atau menjalankan inverter juga.
Tetapi jika tidak masuk fungsinya variabel modenya, maka akan mematikan pin digital W7 yang berarti menonaktifkan relaynya. Lalu juga di sini inisialisasi current time AC dengan nilai counting milis ini dengan interrupt 500 milisecond atau 0,5 detik. RPM AC-nya dikali 60 dibagi 0,5. Nah, jadi untuk input ini dis RPM ini merupakan nilai tadi yang pembacaan dari RPM AC dikali 60 dibagi 0,5 ini. Selanjutnya ada nilai error AC, set point dikurang input, dan juga nilai integral AC, nilai derivatif AC. Selanjutnya nilai output ini dimasukkan ke nilai output ini berisi kontrol PID-nya. Jadi jika nilai output lebih dari 255 diberi batas, maka nilainya tetap 255. Jika kurang dari 0, maka nilainya tetap 0. Lalu nilai output ini dimasukkan ke pin 9. Nah, ini merupakan fungsi interrupt-nya tadi yang dipanggil di setup. Jadi dalam count pulse 1 ini, pulse count diberi increment. Ini untuk membaca sinyal yang dihasilkan. Lalu saja diolah oleh motor kontrol DC. Lalu juga pembacaan encoder AC1 di pin digital 2. Lalu juga ada fungsi handle encoder. Lalu di fungsi count pulse 2 membaca variabel encoder AC2 membaca nilai digital 2, lalu dipanggil juga fungsi handle encoder. Nah, fungsi handle encoder ini untuk mendeteksi encoder pada motor AC. Jadi diberi pengondisian jika encoder 1 terbaca dan encoder 2 nilainya 0, dan juga nilai temporer penghitungnya 0, maka nilainya temporer penghitungnya akan berubah menjadi 1. Lalu selanjutnya diberi pengondisian lagi. Jika nanti nilai encoder 1-nya 0, lalu encoder 2-nya 1, yang berarti itu terbaca 1 kali putaran, dan juga nilai temporary penghitungnya 1, maka temporary count-nya akan 0 dan menambah RPM AC, jadi diberi increment seperti itu. Selanjutnya, korelasi mata kuliah instrumentasi industri. Di instrumentasi industri ini, kami menggunakan Hall effect sensor untuk membaca putaran atau rotasi dari motor DC. Jadi Hall effect sensor ini sebagai encoder dan juga infrared sensor untuk motor AC. Yang nantinya kedua modul sensor ini akan membaca pulsa yang dihasilkan oleh rotasi motor. Dan juga takometer untuk validasi apakah pembacaannya yang sudah dikonversi di microcontroller benar atau tidak. Untuk cara kerja Hall effect sensor ini sebagai berikut. Nah, jadi setiap motor bergerak atau berotasi, karena kan
di Hall effect sensor ini terdapat dua buah sensor Hall effect dan juga di eh, bola atau lingkaran hitam ini terdapat magnet-magnet yang nantinya jika terbaca oleh sensor Hall effect ini akan mengirimkan sinyal ke modul minimum system. Sinyal-sinyalnya seperti ini. Jika encoder A high, dia akan di atas seperti ini. Lalu jika selanjutnya sensor hal B ikut membaca. Nanti sinyal ini akan diolah di minimum system untuk rotasi pertama counter clockwise ini, cewek maksud saya clockwise. Jika encoder A duluan yang terbaca, dia akan naik seperti ini. Lalu selanjutnya encoder B yang terbaca, maka akan diproses sebagai sinyal sebagai motor rotasi clockwise. Dan jika encoder B duluan yang terbaca atau high, itu akan diproses sebagai counterclockwise. Nah, dalam satu putaran di encoder Hall effect ini, tidak hanya satu pulsa saja yang terbaca. Itu bisa bervariasi pulsa yang terbaca tergantung dari motor dan encoder yang digunakan. Dalam modul kami, encodernya untuk motor DC itu pulsa per rotationnya sejumlah 48. Nantinya pulsa-pulsa yang terbaca ini akan diolah nilainya menjadi pembacaan RPM sesuai dengan intervalnya yang diprogram seperti itu. Nah, dengan konsep seperti ini juga menggunakan sensor infrared membaca pulsa-pulsa yang dihasilkan oleh putaran motor. Tapi dalam modul AC kami menggunakan dua buah sensor infrared. Dikarenakan ketika menggunakan hanya satu buah sensor infrared, pembacaannya tidak valid. Jadi padahal motor AC hanya berputar satu kali karena terdapat noise ataupun modul infrared sensor kami yang tidak dapat mengolahnya, itu membaca lebih dari satu putaran. Oleh karena itu, kami menggunakan dua buah infrared sensor untuk memastikan jika motor AC yang kami gunakan berputar satu kali putaran, maka minimum sistem kami membaca satu kali putaran juga. Dengan logika jika infrared A terbaca dan infrared B tidak terbaca akan menyimpan nilai 1 di variabel sementara. Dan jika variabel tersebut sudah bernilai 1 dan encoder A bernilai 0, lalu selanjutnya encoder B bernilai 1, maka variabel sementara tadi nilainya dikembalikan menjadi 0 dan ditambahkan logika untuk menambahkan jumlah rotasinya. Jadi nilai rotasinya di increment jika sudah kembali menjadi 0 nilai variabel sementaranya. Seperti itu. Nah, ini untuk sirkuit dari infrared sensor. Jadi terdapat LED light emitting diode yang memancarkan cahaya
dan juga terdapat fotodioda yang akan aktif jika menerima cahaya yang dipasang sehingga menjadi reverse bias seperti itu. Jadi jika infrared LED ini memancarkan cahaya dan dipantulkan oleh objek tertentu pada jarak tertentu, jadi membutuhkan objek sebagai pantulan untuk mengaktifkan fotodioda sehingga arus dapat mengalir ke LM358 ini sebagai penguat sinyal yang nantinya akan terhubung ke output untuk diolah sinyalnya. Dan di sini juga terdapat LED satu sebagai indikator jika fotodiodanya ini menerima cahaya dan arusnya mengalir ke output. Di sini kami juga menggunakan tachometer yang fungsinya atau konsep kerjanya mirip seperti infrared, tapi sudah diolah menjadi perangkat untuk mengukur RPM. Di tachometer ini, fototachometer menggunakan cahaya juga sebagai pantulan, jadi menghitung berapa kali cahaya terpantul dan eh, fotodiodanya ini sebagai receiver ini menerima cahayanya. Di tachometer ini juga terdapat fitur tambahan yaitu sebuah junction atau kapelan itu yang nantinya akan ditempel atau disatukan dengan motor supaya kabelnya itu bergerak. Di dalam kabel itu juga terdapat reflektor untuk memantulkan cahaya. Jadi setiap satu kali rotasi motor dan kabel dari tachometer juga berotasi, maka akan terkirim pulsa yang nantinya diolah menjadi RPM. Seperti itu untuk mengolah pulsa yang dihasilkan oleh encoder seperti hal efek sensor dan juga infrared yang dikonversi menjadi RPM, revolusi per menit dari gerak motor atau rotasi motor. Nah, di infrared sensor ini juga terdapat knob untuk diatur sensitivitasnya. Jadi, sebelum digunakan harus dikalibrasi dulu apakah jaraknya sudah tepat untuk membaca satu kali rotasi objek yang berotasi tersebut. Jadi, di instrumentasi industri ini penting juga untuk mengkalibrasi atau memastikan bahwa sensor-sensor ini membaca nilainya yang valid seperti itu. Karena jika sensor-sensor ini tidak tepat pembacaannya, maka sesuatu sistem yang kita kendalikan, yang kami kendalikan, itu tidak akan baik pengendaliannya karena tidak aktual, tidak seperti aslinya. Jadi yang ingin direkayasa di minimum system atau di program itu ternyata tidak sesuai dengan aslinya. Seperti itu. Mata kuliah selanjutnya mesin listrik dan kontrol gerak. Jadi yang kita kendalikan dalam sistem kontrol sederhana ini yaitu motor AC, motor AY741L4, dan motor DC 25GA370. Jadi kedua motor ini berbeda arusnya. Yang pertama ada motor AC,
Lalu yang kedua adalah motor DC, yang mana masing-masing pengendaliannya juga berbeda. Kalau dari motor AC yang dikendalikan adalah frekuensi, dapat dilihat di sini. Jadi NS sama dengan 120 kali F per P dibagi P, di mana NS sama dengan kecepatan putaran dalam RPM, F adalah frekuensi supply dalam Hertz, dan P merupakan jumlah kutub magnet pada motor. Ini untuk mengendalikan motor AC. Sementara untuk motor DC itu dikendalikan duty cycle-nya uh, dengan modulasi PWM atau pulse width modulation. Jadi untuk mengendalikan motor DC itu tegangannya yang diubah-ubah karena dari minimum sistem PWM hanya dapat menghasilkan 0 sampai 5 volt. Jadi maka dari itu kami membutuhkan sebuah driver, motor driver dengan IC L298N yang sudah dikemas dalam modul. Di modul L298N ini diberikan tegangan 12 volt yang terhubung ke modul dan ke motor, yang selanjutnya diberikan juga PWM dari minimum system yang nantinya akan dikonversi dari 0 sampai 5 volt menjadi 0 sampai 12 volt oleh driver ini. Itu untuk mengendalikan motor DC. Selanjutnya untuk motor AC, karena yang dikendalikan oleh frekuensi, maka membutuhkan sebuah inverter yang dapat merekayasa frekuensi. Jadi di inverter ini kami menggunakan ATV12 merek Schneider tipe ATV12. Di inverter ini terdapat settingan yang mana harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi dari motor AC-nya, seperti dayanya, arus yang dapat diterima oleh motor AC, frekuensi maksimal, dan lain-lain. Hal ini diperuntukkan sebagai proteksi jika terjadi kegagalan atau kesalahan yang mana motor menerima lebih dari atau tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka inverter ini akan melindunginya atau memproteksinya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah menyeting proteksi di inverter ini sesuai dengan spesifikasi dari motor AC. Setelah itu, inverter ini juga digunakan untuk mengkonversi tegangan 0 sampai 5 volt yang dihasilkan dari PWM minimum system menjadi frekuensi. Dalam hal ini, frekuensi yang dibutuhkan untuk motor AC yang dikendalikan ini 0 sampai 50 Hz. Jadi dikonversi 0 sampai 5 volt dari minimum system menjadi 0 sampai 50 Hz oleh inverter. Untuk konfigurasinya sendiri, sinyal PWM atau pin PWM dihubungkan ke terminal A1 di inverter dan menyatukan ground melalui terminal COM dihubungkan dengan ground minimum system. Selain itu, untuk menggunakan inverter ini diperlukan juga menghubungkan pin L1 dengan tegangan 24 volt DC. Oleh karena itu, kami menggunakan
modul relay dengan tegangan 5 volt sebagai triggernya, dikarenakan untuk mengendalikan 24 volt DC ini kami membutuhkan relay sebagai switching, sehingga relay ini dapat menonaktifkan tegangan 24 volt berdasarkan atau dari tegangan 5 volt minimum system. Jadi COM pada relay dihubungkan dengan tegangan 24 volt DC dan pin NO atau normally open dihubungkan dengan pin atau terminal L1 pada inverter. Sehingga jika yang pertama dilakukan adalah menghubungkan daya dari atau tegangan dari relay 5 volt dan juga ground dari relay disatukan dengan minimum system dan juga inverternya. Lalu pin COM atau untuk mengendalikannya dihubungkan dengan pin digital pada minimum system. Sehingga jika pin kontak koil utama jika dialiri arus dari minimum system akan menghasilkan medan magnet atau elektromagnetik yang membuat tuas dalam relay menarik sehingga pin yang tadinya normally open menjadi tertutup, yang mana berarti 24 volt DC teraliri lewat COM relay dan NO yang sudah terhubung atau menutup ke pin L1 dari inverter. Jadi dengan relay ini kami bisa mengendalikan tegangan 24 volt DC dengan tegangan 5 volt dari minimum system. Hal ini diperlukan oleh kami untuk mengendalikan inverter melalui minimum system. Jadi langsung dengan program dari minimum system. Dan jika koil utama tidak teraliri arus, maka medan elektromagnetiknya hilang dan tuas kembali ke posisi awal, yang berarti kontak NO yang tadinya tertutup kini kembali menjadi normally open atau terbuka. Di relay ini juga terdapat kontak NC, yaitu normally close, yang mana dapat digunakan juga sesuai dengan kebutuhannya. Namun dalam modul ini kami tidak membutuhkan kontak NC. Kontak NC ini berbeda dengan kontak NO, yang mana NC ini berarti normally close. Saat kontak utama tidak teraliri arus, maka NC kontaknya akan tertutup. Maka jika kontak utama teraliri arus, NC akan membuka, kontaknya terbuka atau terputus sehingga aliran listrik tidak mampu melewati kontak NC ini karena terbuka seperti open loop begitu. Jadi dalam mengendalikan kontrol gerak ini kami membutuhkan driver L298N untuk motor DC, lalu juga inverter ATV12 dan juga relay untuk input inverter. Selanjutnya, desain sistem kontrol. Perlu diketahui terdapat dua jenis loop untuk diagram blok ini. Yang pertama ada open loop.
Open loop ini merupakan diagram yang terbuka. Jadi input ini disetting atau diatur oleh pengguna, lalu selanjutnya diterima oleh controller dan dihantarkan melalui driver, selanjutnya dari driver ke motor. Lalu motor ini mengeluarkan input maksudnya mengeluarkan output sebagai hasil yang dikirimkan oleh input. Namun dalam open loop ini output atau keluaran tidak dapat atau tidak dimonitoring, tidak dipastikan lagi output itu apakah sesuai dengan input, apakah keluarannya sesuai yang diinginkan, karena sistem open loop ini hanya satu kali siklus saja, tidak dicek kembali keluarannya untuk memastikan sesuai dengan input atau tidak. Contohnya seperti kipas angin yang mana jika dinyalakan itu akan berputar kipasnya, tidak mengendalikan atau tidak diatur temperatur yang diinginkan seperti apa. Itu contoh untuk open loop. Lalu selanjutnya closed loop. Dalam modul ini diagram blok yang kami gunakan atau metode yang kami gunakan juga itu merupakan closed loop. Jadi kontrol RPM motor closed loop ini yang mana inputnya berupa RPM itu selanjutnya masuk ke summing ini atau penjumlahannya. Lalu dari hasil penjumlahan ini diteruskan ke PID, yang mana PID merupakan sebuah metode kontrol, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang mana dari ketiga parameter ini akan mengendalikan nilai yang diterima dari RPM dan penjumlahan ini. Selanjutnya dari PID ini, data yang telah diolah oleh PID lalu dikirimkan ke driver, dan selanjutnya dikirimkan ke motor. Nah, saat motor ini mengeluarkan keluaran atau output berupa RPM juga, maka RPM ini akan dimonitoring atau dibaca oleh sensor. Nah, sensor ini jika motor DC kami menggunakan sensor Hall effect, dan jika motor AC kami menggunakan sensor infrared, yang mana akan membaca putaran dari motor berupa pulsa yang dibaca oleh encoder ini. Nanti pulsanya setelah itu akan diolah oleh controller yang menunjukkan berapa RPM-nya seperti itu. Nah, setelah berubah menjadi RPM, selanjutnya RPM yang telah dibaca oleh sensor encoder akan dijumlahkan kembali. Hal ini disebut sebagai negative feedback. Jadi, apakah sudah sesuai dengan set point atau belum? Jadi misalnya RPM di sini di set 1000, namun yang dibaca oleh encoder RPM-nya ini ternyata 800. Nah, ini ada tanda tambah dan kurang. Jadi maksudnya kurang ini negatif feedback seperti itu. Jadi set point ditambah negatif 800, 1000 tadi ditambah negatif 800, maka hasilnya ada 200. Nah, 200 tersebut merupakan error. Jadi error di sini nanti yang diolah oleh PID. Dari PID ini errornya diubah sedemikian rupa hingga menjadi 0 atau sesuai dengan input. Hal ini dilakukan terus-menerus untuk mencapai set point atau input yang ditentukan, dan juga menjaga supaya output atau keluaran dalam hal ini motor, RPM motor
sesuai dengan input yang telah diatur atau telah ditentukan. PID ini merupakan hasil dari nilai P proporsional dikali dengan error ditambah nilai I integral diintegralkan dengan error lalu ditambah D derivatif nilai D-nya ini diturunkan terhadap error jadi nilai D ini diturunkan oleh error terhadap waktu. Jadi KP kali error ditambah KI diintegralkan dengan error dan ditambah dengan KD turunkan error terhadap waktu. Nah, ini hasil plot dari uji coba oleh modul kami, yang mana ini hanya menggunakan proporsional untuk motor DC, set point-nya 400 rpm, lalu konstanta proporsionalnya 0,0053, integralnya 0, dan derivatifnya 0. Maka hasilnya seperti ini. Yang mana responnya sangat lambat di detik keempat kurang lebih baru dia mencapai set point dan juga mengalami osilasi yang hanya sedikit. Tapi selanjutnya nilainya stabil atau steady state. Selanjutnya ini merupakan motor DC juga dengan metode PI atau dengan proporsional dan integral saja, derivatifnya 0, proporsionalnya 0,32556 dan integralnya 0,09183 dengan set point 800. Lalu ini selanjutnya dengan PID proporsionalnya 0,15987, integralnya 0,07299 dan derivatifnya 0,010103. Yang mana masing-masing dari PI dan D ini mempunyai pengaruh terhadap kendalinya. Yang mana P atau proporsional ini digunakan untuk mempercepat respon. Jadi penguatnya itu proporsional untuk meminimalisir errornya. Namun jika terlalu besar itu akan terjadi osilasi yang membahayakan seperti itu. Lalu selanjutnya integral ini untuk membantu proporsional. Jadi proporsional ini digunakan untuk mencapai nilai stabilnya. Setelah itu didukung oleh integral supaya stabil ini sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya untuk derivatif untuk mengoreksi jika masih terjadi osilasi atau error, maka derivatif ini akan meminimalisirnya. Lalu selanjutnya ini ada perhitungan untuk kontrol kecepatan motor DC menggunakan metode PI. Ini merupakan hasil perhitungan dari metode PI. Nah, ini merupakan tampilan dari modul yang kami buat. Jadi terdapat soket CST yang bisa dicabut di sini konektornya dan diubah atau dihubungkan oleh konektor yang terhubung dengan motor AC kit motor AC.
Dan ini juga terdapat potensio untuk mengatur nilai parameternya. Lalu ada dua buah button, satu button di bawah potensio. Jadi jika potensio ditekan, maka button itu akan mengirimkan sinyal ke minimum system ya. Lalu di sini juga ada tombol reset minimum system ya. Lalu ini ada motornya, motor DC RS32. Ini tampak bagian dalam dari modul yang kami buat. Sekian penjelasan saya untuk korelasi mata kuliah semester 3 ini. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.